Kalau seandainya dosen mengatakan siang nanti, nggak perlu juga. Jam berapa siang nanti, Pak? Udah, kalian tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Jadi ada beberapa dosen yang saya tanya, pertanyaannya kira-kira saat bimbingan apa yang membuat dosen akhirnya merenggangkan hubungannya dengan mahasiswa. Dari penyebab itu akhirnya saya bagi, oh ternyata ini penyebab yang membuat dosen ilfeel saat pra-bimbingan. Jadi artinya sebelum bimbingan. Ada yang saat bimbingan dan ada yang pasca bimbingan. Yang untuk saat ini kita bicarakan adalah yang pra-bimbingan dulu. Langsung saja, yang pertama itu adalah dari cara mengirim pesan ke dosennya. Ada catatan di sini adalah yang pertama, mahasiswa itu tidak mengetahui cara mengirim pesan. Jadi tidak memberikan salam sama sekali. Mungkin nanti saya tampilkan di sisi kanan saya ini contoh pengiriman pesan untuk minta waktu bimbingan kepada dosen. Yang pertama, tidak memberikan salam. Mahasiswa kadang-kadang langsung saja, Pak, apakah kita bisa bimbingan hari ini? Yang kedua, tidak menyebutkan identitas. Ini sering terjadi bagi mahasiswa yang dia yang pertama merasa bahwa dosennya itu menyimpan nomornya. Saya katakan kepada kalian, dosen itu kecil harapan untuk menyimpan nomor kalian karena saking banyaknya bimbingannya. Saya dalam 1 tahun itu bisa sampai 15-20 orang yang saya bimbing. Jadi biasakan menyebut identitas. Maaf, nama saya ini mahasiswa bimbingan Bapak semester ini. Nah, baru dijelaskan yang lainnya. Kemudian kesalahan yang lebih fatal lagi adalah jangan pernah kalian menentukan waktu. Kadang-kadang kalian tidak sadar bahwa kalian itu sedang nyetir dosen. Ini termasuk waktu dan ini ya, waktu dan tempat ya. Pertanyaan mahasiswa yang paling sering itu, apakah Bapak jam 8 nanti ada di kampus? Nah, itu artinya kalian yang menentukan. Jangan pernah seperti itu. Pertanyaan yang baik, ini cara bertanyanya. Saya bertanya, Pak, saya sudah melakukan revisi sebagaimana arahan Bapak. Kira-kira kapan waktu bimbingan untuk selanjutnya? Nah, itu enak. Kata dosen, oh ya hari ini, oh ya siang nanti. Kalau seandainya dosen mengatakan siang nanti, nggak perlu juga. Jam berapa siang nanti, Pak? Udah, kalian tunggu saja. Saya kadang-kadang kesalnya seperti itu. Kalau saya tentukan tanggal, jamnya, ternyata mahasiswanya ngaret. Ini nomor 2 nanti kita bahas. Jadi ketika kalian salah menentukan waktu, untuk kedepannya silakan kalian ubah. Nah, jadi itu pengupasannya, hal-hal yang tidak boleh. Yang kedua, mahasiswanya tidak tepat waktu. Kalau bahasa sekarangnya itu jam karet. Ini saya punya pengalaman betul dan saya 4 kali ngerjain mahasiswa yang sama. Yang pertama, mahasiswanya WA, Pak izin untuk bimbingan dan bla 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 lah gitu ya. Kemudian saya balas besok pagi jam 8. Si mahasiswanya datang jam 8.30. Di situ ketika WA lagi si mahasiswanya, Pak saya sudah menunggu sekitar 1 jam. Apa jawaban saya? Kamu pulang saja, besok pagi temui saya lagi. Saya tidak memberikan jamnya. Ternyata dia datang di waktu yang sama. Akhirnya 4 hari saya kerjain. Kemudian saya tanya ke anaknya, kamu kesulitan ya nyari saya? Ya, apa kesalahanmu? Dipikir-pikir kesalahannya sampai dapat saya telat setengah jam. Itulah kesalahanmu, kata saya. Karena kalau memang kita yang butuh, harusnya datangnya setengah jam sebelum itu. Dia mengakui dia ketiduran. Saya bilang itu urusanmu kalau seandainya kamu ketiduran. Kalau pengalaman saya dulu ketika saya bimbingan, saking hormat dan takutnya kan, antara hormat dan takut udah hampir tipis ini dengan dosen. Mau WA dosen tuh ketakutan. Akhirnya apa? Nemui dosennya di ruangan. Kadang-kadang dosennya itu nggak tahu jam berapa. Saya pernah menunggu dosen 1 minggu, nggak ketemu dosennya. Tungguin di depan ruangannya. Ketika beliau pergi keluar, kita nggak tahu apakah dia rapat dan lain sebagainya. Pokoknya tungguin aja. Sampai juga di S2, saya juga menunggu dosen. Ketika ketemu, mohon maaf Ibu, bimbingannya sudah itu dan lain sebagainya. Dia bilang, oh saya nggak bisa hari ini, kayaknya bisa besok sore. Siangnya saya udah mulai nunggu di sana. Ternyata dia nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Memang itulah mahasiswa. Dan itulah kenang-kenangan yang saya dapatkan. Bukannya saya mempersulit mahasiswa. Masih mending saya dari dosen saya yang dulu. Tapi maksud saya, kalau seandainya kalian dijanjikan jamnya oleh dosen, pastikan setengah jam sebelumnya kalian datang. Nggak perlu juga, Bu, saya sudah ada di lokasi. Itu sebenarnya nggak perlu juga. Kecuali kalau memang kalian sudah best friend banget, bestie banget dengan dosennya. Ya nggak apa-apa. Seenak kalian, seenak jidat kalian kalau sudah dekat. Tapi kalau kalian biasa-biasa saja dengan dosennya, hindari WA dan lain sebagainya. Karena apa? WA, emoticon itu kan multitafsir sifatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mahasiswa itu tidak prepare, tidak mempersiapkan hal-hal yang penting sebelum bimbingan. Nah, saya mengajarkan tips ke kalian, nanti saya tampilkan di sini, tabel revisian. Jadi tabel itu nanti berisi
catatan-catatan yang disampaikan atau yang harus direvisi pada bimbingan sebelumnya, sehingga dosen tuh nggak bertanya kemarin apa yang kita bimbing ya, bolak-balik. Nah, itu lebih lama dan dosen kadang-kadang sibuk sehingga dia tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya kecil ataupun yang besar. Jadi kalian berikan kertas ibu, ini yang ibu tampilkan, kemudian ini halaman yang sudah saya revisi, kira-kira apa yang tambahannya bu, saya siap mengerjakan. Nah seperti itu jawabannya. Ini jarang dilakukan oleh mahasiswa termasuk bimbingan saya. Mulai semester ini sudah saya terapkan. Yang kedua, mahasiswa itu jarang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dia bingung selama pengerjaan skripsi. Misalnya dia bimbingan 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Kadang-kadang kan ketika kalian menulis dan lain sebagainya, kalian menemukan hal-hal yang sulit menurut kalian. Kalau ke mahasiswa sudah saya katakan, seluruh yang kamu sulit selama tidak ada saya, kamu catat dulu. Nanti ketika ketemu saya, kamu tanyakan semuanya. Nanti saya jawab. Harusnya seperti itu. Nah, itulah kenapa muncul banyak pertanyaan di YouTube saya. Pak, kalau ini seperti ini gimana? Pak, kalau seandainya antara observasi dengan wawancara saya berbeda, bagaimana? Karena mahasiswa tidak banyak waktu bimbingan dengan dosen, atau tidak berani, atau mahasiswa seringkali lupa apa yang mau dia tanyakan. Persiapkan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat adalah persiapkan kelengkapan lainnya. Kalian kalau bimbingan jangan pernah lupakan pedoman skripsi. Biasanya dosennya seperti itu tuh nanya, pedoman skripsinya mana? Atau dosennya menyalahkan kalian, ini seperti ini. Kalau memang itu berbeda dengan pedoman skripsi, kalian bisa menyampaikan maaf Pak, di pedoman skripsinya seperti ini, kira-kira bagaimana. Nah, itu kan enak, karena ketika kalian mengikuti pola dosen, kemudian di pedoman skripsinya berbeda, nanti di pengujian kalian bisa disalahkan. Kartu bimbingan, jangan lupa juga, saya sering kali nanya ke mahasiswa, kartu bimbingannya mana? Aduh Pak, belum di print. Kadang-kadang kartu bimbingannya ada, ternyata namanya nama dosen lain, nama pembimbing pertama. Nah, itu kesalahan juga. Yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah pakaian dan gestur kalian. Saya banyak menemukan, ya karena mahasiswa tingkat akhir ya. Jadi bagian sini dibuka, kemudian pakai baju warna kaos warna hitam, ininya dibuka. Wah, mahasiswa semester akhir kan, jangan seperti itu. Tampillah dengan baik-baik. Sepatu ya pakai yang ini, jangan pakai sendal. Mahasiswa saya pernah seperti itu, nggak tahu karena dia udah merasa semester 10, saya suruh pulang pakai sendal dulu, pakai sepatu dulu. Pakai sepatu dulu saya bilang. Gestur ketika kalian menunggu dosen ya, menunggu dosen itu gesturnya seperti apa? Jangan kayak gini duduk, atau kayak gini duduk ketemu dengan pas dosen bimbingan lewat. Itu dari sisi attitude ya. Yang kelima ini adalah tentang attitude. Saya banyak menemukan yang membuat akhirnya dosennya itu males ketemu dengan si mahasiswanya, atau membuat lebih sulit karena attitude mahasiswanya. Ini sebenarnya masuk ke banyak hal. Saya pernah dapat cerita dari teman saya yang kuliah di Riau. Dia ini sudah 3 bulan mengejar tanda tangan dosennya untuk ACC. Ternyata masih belum. Akhirnya bapaknya nemui dosen. Kemudian dosen mengatakan, Pak, bawalah anak bapak ini pulang. Tolong pesan saya satu Pak, ajarkan dia bagaimana sikap yang baik menghadapi orang. Ternyata anaknya dibawa pulang. Si bapaknya ngomong, coba kamu pikir, kira-kira kesalahan apa yang pernah kamu perbuat ke dosen tadi. Si anak ini setahun yang lalu nggak ada saya proses dengan bapak itu. Akhirnya di semester awal, ketika semester awal si anak ini dengan 5 temannya itu pernah saat belajar dia itu ketawa-ketiwi di belakang. Si dosen ini merasa dirinya yang ditertawakan, dan dosen ingat tentang hal-hal seperti itu. Ternyata lebih sialnya lagi, si anak itu bimbingan dengan dosen tadi, dia nggak merasa dosennya tahu. Itu lebih parah lagi kalau seandainya dosen itu membimbingnya, ternyata pengujinya, itu lebih parah lagi. Kita itu nggak tahu dalam proses bimbingan, dalam proses kuliah yang kita bermacam-macam sikap dan lain sebagainya. Ternyata dosen itu mengingat kembali hingga anaknya kembali lagi dan anaknya mengakui kesalahan. Anaknya mengajak salah satu dari 5 orang, karena yang 3 orang lagi sudah wisuda, 1 orang diajak, kemudian dia minta maaf. Saat itu juga dosennya meng-ACC. Semudah itu. Jadi attitude itu hal yang sangat urgent,
Dan saya ingatkan lagi, kalian yang di antara kalian nanti akan ada yang dekat dengan dosen. Walaupun kalian dekat dengan dosen, perhatikan juga attitude kalian. Saya sudah beberapa orang melihat ketika dia dekat dengan dosen, dosennya mulai diajak seperti teman. Caranya, paknya, dan lain sebagainya. Dosennya ngomong bro ke dia, mana bro? Dijawab, wah sini bro. Itu hal yang sepele. Tapi bagi dosen, itu hal-hal yang diperhatikan. Kita tuh nggak tahu sikap manusia. Semoga 5 hal ini menjadi perhatian bagi kalian. Kalau seandainya kalian kesulitan menemui dosen dan lain sebagainya, kalian bisa curhat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.